Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik mahasiswa PAI yang mengambil mata kuliah analisis kurikulum PAI atau mungkin para calon guru atau guru yang bergerak di bidang pendidikan. Saya akan selintas menjelaskan sedikit sebelum masuk kepada kurikulum 2013, akan menjelaskan tentang kurikulum KBK, kurikulum berbasis kompetensi yang dirancang, dikembangkan tahun 2004, kemudian KTSP tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mengapa ini perlu dibahas? Untuk memahami kurikulum 2013 yang sedang berlaku sekarang, yang mungkin akan beberapa bulan atau beberapa bulan ke depan akan mengalami revisi-revisi berdasarkan konsep Merdeka Belajar, kita harus memahami kurikulum berbasis kompetensi KTSP yang merupakan landasan atau dasar dari kurikulum 2013. 2013 itu dia adalah penyempurnaan dari KTSP dan KBK. KBK ini adalah kurikulum yang dikembangkan tahun 2004 sebagai upaya perbaikan kurikulum tahun 1994. Jadi kurikulum kita ada 1994 yang dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya masyarakat Indonesia atau kebutuhan masyarakat. Tahun 2006 KBK ini menjelma lagi menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dianggap terlalu sentralistik dan tidak mementingkan dan menghargai budaya atau kearifan lokal masyarakat yang ada di daerah. Itu disebut KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Artinya kurikulum itu dikembangkan, dirancang oleh satuan pendidikan. Di situ di KTSP ini antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Perubahan kurikulum ini memang menimbulkan pro kontra, tapi dalam konteks konsep kurikulum, pengembangan kurikulum ini semata-mata untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman, terlepas dari kelebihan kekurangan masing-masing kurikulum, apalagi atau bisa juga terlepas dari nuansa-nuansa politis. Kita melihat dari sudut kurikulum bahwa perubahan kurikulum itu bukan hanya sekedar perbaikan, tapi adalah sebuah kemestian mengikuti perkembangan zaman. Nah, apa hal-hal yang perlu saya sampaikan di video ini adalah kurikulum KBK dan KTSP itu dari segi konsepnya, konsep KBK dia lebih bersifat subjek akademik. Jadi model subjek akademik. Subjek akademik dia berorientasi menguasai ilmu-ilmu sebanyak-banyaknya yang nanti menekankan pada budi pekerti luhur, nilai-nilai budaya, etika, logika, estetika, dan kinestika. Jadi kalau ada istilahnya subjek mater lah, ada juga yang menyebut berorientasi kepada materi. Namun subjek akademik ini artinya adalah lebih banyak berorientasi kepada mata pelajaran. Tetap berorientasi kompetensi, tetapi dia lebih banyak kepada mata pelajaran. Sementara KTSP dia rekonstruksi sosial, mendayagunakan kondisi alam, sosial, budaya beserta kekayaan daerah. Dia lebih melihat budaya daerah. Jadi kalau KBK itu dibuat oleh pusat, ini kompetensinya, ini materinya, lalu hampir seluruh daerah itu seragam, materinya seragam, mata pelajarannya seragam, yang penting masyarakat menguasai materi itu. Tapi kalau KTSP bukan, dia harus disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, itu
yang disebut rekonstruksi sosial. Dia menggunakan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Nah, itu bedanya. Yang kedua, KTSP ini dia teknologis, model teknologis, multi strategi dan multimedia. Dia sudah mulai merancang multimedia sesuai perkembangan zaman. Kemudian model kurikulum humanistik. Nah, KTSP ini lebih humanistik. Kenapa lebih humanistik? Karena orang diajar sesuai lingkungan di mana dia tinggal. Umpamanya SMA, SMP, dia atau sanawiyah aliyah, dia akan menyesuaikan kondisi daerahnya. Dia walaupun kurikulum nasionalnya sama, tapi nanti sekolah dia punya wewenang mengembangkan apakah nanti kurikulum muatan lokalnya, ataukah melalui pengayaan materinya, atau melalui pengayaan bahan ajarnya. Dia boleh menyesuaikan dengan kondisi daerah. Di sini lebih humanistik ketimbang KBK. Kalau KBK dia lebih sentralistik. Dari segi prinsip KBK ini ya hampir sama, cuman di sini ya KBK ada penanaman nilai budi pekerti, kemudian penguatan identitas nasionalnya lebih kuat, kental di KBK. Jadi itu yang saya sebut sentralistik. Kemudian keseimbangan etika, adaptasi terhadap iptek sudah mulai KBK, semudah prinsipnya mengembangkan keterampilan hidup, berpusat pada anak, kesamaan memperoleh kesempatan belajar, kemudian belajar sepanjang hayat. Di KTSP berpusat pada potensi dan perkembangan kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Ini ada jadi bicara tentang bukan hanya bicara penguatan identitas nasional, dia lebih kena KTSP tingkat satuan pendidikan. Satuan pendidikan menyesuaikan dengan lingkungannya. Kemudian beragam dan terpadu. Dia beragam tapi terpadu ya. Ada unsur keberagaman, menghargai keberagaman daerah masing-masing. Kemudian tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni itu sama, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Ini relevan dengan kebutuhan kehidupan. Jadi apa kebutuhan anak-anak di sekolahnya itu satuan pendidikan yang mendiskusikan, gurunya, masyarakatnya, komite sekolah dan sebagainya. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, dia menyeluruh, berkesinambungan, belajar sepanjang hayat sama, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Apa kekurangan KBK ini? Praktek guru masih teacher oriented. Dalam pembelajaran belum nampak student centernya, walaupun mungkin ada guru yang menerapkan student oriented, tetapi dalam prakteknya masih banyak guru waktu itu teacher oriented. Apa teacher oriented? Pembelajaran lebih berpusat kepada guru-guru yang menjadi sentral pusat dalam pembelajaran. Kemudian sering mengalami perubahan sehingga guru sulit merancang pembelajaran ya karena terlalu cepat ini perubahan-perubahan pembelajaran secara. Kemudian tidak dapat mengembangkan indikator-indikator karena KBK lebih sentralistik. Indikator itu sepertinya ya sudah baku saja ya, tidak banyak perubahan. Kemudian sarana prasarana yang kurang memadai. Kemudian dari segi KTSP ya ketersediaan sarana prasarana tidak mendukung KTSP, itu kelemahannya. Guru belum mampu mandiri menyesuaikan melaksanakan KTSP ini ada. Jadi guru dianggap kelemahannya belum mampu karena ini kan nanti RPP-nya guru disuruh mengembangkan sendiri sesuai kebutuhannya. Di sinilah timbul butuh guru-guru yang kreatif, tapi pada waktu itu guru merasakan agak berat KTSP ini karena dan ini cikal bakal nanti ada berubahnya ke kurikulum 2013. Masih menekankan pada aspek kognitif. Kelebihannya KBK ini ya mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran anak dipaksakan, diharapkan menguasai lebih banyak itu. Jadi mata pelajaran itu dikuasai oleh anak, itu kebaikannya. Bersifat alamiah, pengembangan kemampuan lain, jadi bersifat alamiah. Student oriented ada, kelebihannya student orientednya ada. Guru punya wewenang menyusun silabus. Nah, di sini kehebatannya. Guru yang membuat silabusnya, kemudian semua aspek pembelajaran dilaporkan, kemudian penilaian bidang studi tertentu lebih cocok.
Intinya KBK ini untuk bidang-bidang tertentu dia lebih cocok, tapi bidang lain tidak cocok ya. Otonomi sekolah, ini KTSP kelebihannya, sekolah lebih otonomi, semakin meningkat kreativitasnya, peluang yang lebih luas bagi sekolah, ada SK dan KD, ada SK dan KD, guru sebagai pengembang kurikulum sangat humanis, sesuaikan dengan kebutuhan anak-anaknya, memperhatikan kemampuan individu, kognitif, afektif, dan psikomotor, bervariasi, dinamis, dan menyenangkan. Ada ya berbagai sumber evaluasi berbasis kelas, ya, sumber dan evaluasinya berbasis kelas. 10 berbagai sumber, kemudian yang 11 adalah evaluasinya berbasis kelas. Nah, kurikulum PAI, bagaimana kondisi kurikulum? Ya, kurikulum PAI tentu mengikut kepada kebijakan kurikulum, sehingga guru-guru PAI dalam kurikulum KTSP ini mereka diberi kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai keutamaan KTSP tadi dan kelemahannya. Semua mata pelajaran mengikuti konsep kurikulum yang sedang berlaku pada waktu itu, tahun 2006 itu. Terlepas dari kekurangan dan kelebihannya, bahwa perubahan kurikulum itu sangat berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, perubahan kurikulum itu mempengaruhi kegiatan pembelajaran, perencanaan, dan pelaksanaan secara keseluruhan. Jadi guru-guru PAI pada waktu itu juga mengalami di satu sisi ada kelebihan dan plus dan minusnya. Ini yang perlu dipahami tentang KBK, KTSP. Yang menjadi dasar nanti perubahannya adalah kelemahan KBK tadi, kelemahan KTSP tadi. Kelemahannya apa di KTSP? Seperti guru kadang-kadang mengalami kesulitan, lalu pemerintah ingin dibuat lagi bahan ajarnya yang baik, sehingga nanti kita lihat kemudian penyesuaian dengan perkembangan revolusi industri. Nanti kita bahas secara khusus tentang konsep kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari 2 kurikulum ini. Syukran. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua. Ini hanya melihat selintas saja bagaimana kurikulum sebelum kurikulum 2013 dan nanti apa kelemahan sehingga kita masuk kepada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 kita bicara revisi, kemudian nanti akan meranjak lagi untuk zaman sekarang ini. Para pakar sedang membicarakan tentang kurikulum Merdeka Belajar yang juga nanti harus kita sama-sama diskusikan dan kita amati kemana arah perkembangan kurikulum ini. Kewajiban kita guru adalah mengimplementasikan kurikulum yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian kita coba menyesuaikan nanti dengan kondisi kita, kemudian mengembangkan, kemudian melakukan penelitian sesuai dengan bidang kita. Syukran. Ilal liqa, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.